Oke, selamat malam teman-teman semua. Eh, Kita akan belajar dan training pada malam hari ini tentang Prucinta, salah satu produk unggulan Prudential saat ini. Oke, saya akan mulai menerangkan secara simpel Prucinta ini, teman-teman, dan saya berharap teman-teman yang melihat training ini bisa mengerti Prucinta dan tahu positioning-nya yang paling penting di portfolio produk Prudential dan tahu key feature produknya supaya teman-teman bisa juga tahu kapan harus menjual produk ini. Oke, saya akan mulai dengan whiteboard ya, dengan coret-coretan karena saya yakin lebih mudah untuk dipahami. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan dulu bahwa Prucinta itu adalah bagian dari kelompok produk life, teman-teman ya, atau produk yang berhubungan dengan UP jiwa atau kematian. Nah, di Prudential sendiri, teman-teman, itu ada beberapa produk yang berhubungan dengan kematian, teman-teman ya. Oke, untuk supaya tahu positioning-nya, mari kita lihat satu persatu apa saja produk yang berhubungan dengan kematian ini, teman-teman. Oke, yang pertama, yang paling gampang itu, teman-teman. Sorry. Yang paling gampang itu adalah produk PGB. Dengan UP dasarnya PGB, teman-teman ya. PGB kan punya UP dasar ya. UP dasar. Tentu saja ini produk dari unit link. Nah, sifatnya UP jiwa ini dimulai dari 20 juta sampai tak terhingga ya, atau sampai sebesar-besarnya lah. Dengan masa berlakunya sampai 99 tahun. Oke, ini UP jiwa yang pertama, teman-teman. Jadi UP jiwa bisa kita implementasikan kebutuhannya nasabah dengan menjual produk PGB diambil UP dasarnya saja, di mana masa berlakunya sampai 99 tahun. Pertanyaannya, produk apa lagi yang bisa mengimplementasikan kebutuhan dari UP jiwa atau resiko kematian? Yang kedua, masih di produknya PGB, teman-teman. Ada UP jiwa yang disebut link term. Oke, jadi link term. Link term adalah produk PGB juga, unit link PGB. Nah, apa bedanya link term dengan UP dasar PGB yang di atas tadi? Bedanya kalau link term, besarannya, saya lambangkan dengan dolar ya, bisa berapa saja, mau 1M, 2M, atau hanya 200 juta, whatever it is, masa berlakunya, nah ini variabel teman-teman, tidak harus sampai 99 tahun. Teman-teman nanti bisa dilihat di Proofforce, dia bisa, misalnya kalau nggak salah paling pendek itu sampai 55 tahun. Baru nanti naik ya, 60, 65, dan sebagainya. Even sampai 99 juga. Pertanyaannya, kok ada produk yang seperti ini, yang usianya cuma sampai 55, 60, 65, 70, 75, atau even sampai 99, sama dengan PGB. Nah, teman-teman, pada dasarnya setiap manfaat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah. Ambil contoh, UP jiwa atau manfaat kematian, tunjangan kematian ini, salah satu fungsinya adalah sebagai income protection, di mana sebagai kepala keluarga itu kan mempunyai income ya, sebagai sumber penghasilan dari keluarga tersebut. Kenapa kita harus protect? Karena ketika dia meninggal, income-nya juga hilang, teman-teman. Karena kematian membawa serta income yang melekat pada dirinya. Oleh karenanya, perlu yang namanya proteksi income yang diimplementasikan menggunakan UP jiwa atau manfaat kematian. Nah, kalau kita ngomong proteksi income, berarti ada rentang waktu yang efektif, di mana yang paling pas itu sampai umur tertentu saja. Contoh,
Kalau kita ngomongnya proteksi income, berarti proteksi itu hanya optimal digunakan sampai kira-kira anaknya orang itu sudah mandiri. Biasanya sekitar 55-60 tahun. Jadi cukup bikin sampai 55 dan 60 tahun aja, teman-teman. Oke, jadi bikin dari umur dia hari ini, misalnya dia 30 tahun ya, seorang kepala keluarga, bikin saja sampai 55 tahun. Atau paling jauh sampai 65. Ini waktu yang efektif untuk memprotek income-nya. Mengapa? Karena umur setelah ini, biasanya kepala keluarga sudah tidak ada income-nya, sudah pensiun. Kalau sudah tidak ada income-nya, lalu apa yang diprotek? Karena judulnya protection income. Tapi kalau UP Jiwa ini didedikasikan untuk warisan, tentu kita nggak cukup hanya sampai 55 atau 65, teman-teman. Kita mesti panjangin lagi sampai prediksi orang tersebut meninggal. Harapan orang hidup misalnya 85 tahun. Bikinnya sampai 85. Kenapa? Karena sifatnya warisan, jangan sampai ketika masa berlakunya habis, dia belum meninggal juga. Misalnya cuma dibikin sampai 55. Umur 60 dia masih hidup. Polis sudah selesai manfaatnya yang sampai 55 tadi. Atau idealnya teman-teman bikin sampai 99. Karena ya orang Indonesia tidak ada yang berumur sampai segitu ya. Jadi peruntukannya sudah berbeda nih. Peruntukan UP Jiwa itu macam-macam. Sebagai warisan, multiplication asset, atau sebagai income protection. Tapi simpelnya adalah teman-teman pahami, ada UP dasar dan ada link term kalau di kelasnya unit link, teman-teman. Ada beberapa produk lagi yang sebenarnya dia hybrid, contoh misalnya Prutop, dia ada UP Jiwanya juga. Tapi itu kita kesampingkan karena kita di sini mau fokus hanya pada UP Jiwa saja ya. Nah, di link term yang fokus di UP Jiwa aja hanya 2 ini. Oke, di produk tradisional ada Prucinta, teman-teman. Prucinta. Secara simpel, Prucinta simpel banget mekanisme prinsipnya. Masuk hari ini, berapapun usia nasabah, contoh 30, atau 35, atau sekalipun 25 tahun, masa berlakunya bukan dipatok dari dia usia berapa, tapi hanya 20 tahun. Jadi yang di-set itu rentangnya, bukan endingnya. Kalau masuk usia 30, maka akan berakhir di usia 50. Kalau masuknya usia 35, akan berakhir di usia 55. Kalau mulai di 25, akan berakhir di 45. Pendek aja, teman-teman. Yang lebih unik lagi, membayarnya hanya 10 tahun. Jadi dibayar 10 tahun, dipakai 20 tahun. Kira-kira begitulah, teman-teman. Keunikan lain yang menjadi ciri khas dari produk ini, teman-teman, adalah uang yang sudah disetor, contoh, 1 bulan 1 juta, maka setahun 12 juta ya, teman-teman ya. 10 tahun, 120 juta. Jadi nasabah ini setelah genap membayar 10 tahun, maka sebenarnya dan sesungguhnya dia sudah men-spend atau menyerahkan total uang ke Prudential adalah 120 juta. Maka setelah tahun ke-20, jika ia masih hidup, tetap hidup ya, maka uang 120 juta ini kembali. Nah, ini keunggulan dari Prucinta yang tidak ada di produk unit link. 100% kembali. Bahkan ditambahin 10% kalau nasabah memilih sistem administrasinya semuanya gratis biaya administrasi. Artinya memilih misalnya pembayarannya online lewat kartu kredit atau debit rekening, informasi yang diberikan tidak dalam bentuk kertas, semuanya pakai PDF. Nah, itu memudahkan Prudential dan budget-budget yang bisa direduce akan dikembalikan kepada nasabah sebesar tambahan ini.
Lalu pertanyaannya bagaimana setelah 20 tahun? Kalau masuknya umur 25, dia masih muda, baru 45. Percintanya sudah habis. Uangnya kembali 100%. Nah, di titik tahun ke-20 ini, teman-teman, ada dua pilihan. Tiga sebenarnya. Yang pertama, terminate. Uang bawa pulang 100 atau 110%. Yang kedua, dilanjutkan. To be continue. Tanpa menyetor lagi uang, tetapi UP-nya turun. Wajar ya, karena kan resiko makin tinggi. Atau yang kedua, to be continue, UP-nya sama. Kalau 1M ya dia 1M. Tapi ada store lagi. Premi. Seperti itu. Jadi ada 3 option nih teman-teman. Kalau dia butuh uang yang mau dipakai, monggo silakan. Kalau mau di-continue tapi nggak menambah uang juga silakan dengan UP-nya turun. Atau continue tapi UP-nya tetap. Setorannya ada penambahan sedikit premi. Nah, apalagi kelebihan dari Prucinta, teman-teman. Yang kelebihan yang berikutnya adalah, khusus meninggalnya karena kecelakaan, jadi meninggal karena kecelakaan ya, due to accident, UP-nya dikali 3. Jadi kalau punya UP 1M, maka dia akan terima ahli warisnya 3M. Feature yang kedua, jika meninggal karena kecelakaan ini terjadinya di bulan suci Ramadan, maka akan mendapatkan 4 kali UP. Jadi kalau UP-nya 1M, maka ahli warisnya menerima 4 miliar. Inilah keunggulan dari Prucinta, teman-teman. Nah, saya akan kasih lihat lagi beberapa advantage slide yang lainnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini salah satu kelebihan lagi nih dari Prucinta, yaitu adanya hemat kontribusi atau hemat premi. Maksudnya begini, UP jiwa ini mempengaruhi premi tentunya ya. Contoh, kalau kita ambil UP jiwa 500 juta, maka preminya 1 juta, contoh. Kalau kita ambil kita ambil UP jiwa 1M, logikanya harusnya preminya biasanya linear 2 kalinya, yaitu 2 juta. Nah, khusus Prucinta ini ada diskon, teman-teman. Ini tabel diskonnya. Ya, jadi untuk santunan asuransi atau UP jiwanya di bawah 500 juta, maka tidak ada hemat premi, atau kita katakan 0%. Tapi untuk UP jiwa 500 juta sampai 1M, maka ada hemat 10%. Untuk 1 sampai 2,5M ada hemat 20%. Dan untuk di atas 2,5M akan hemat 30%. Saya akan jelaskan di whiteboard ya teman-teman. Saya akan masuk lagi ke whiteboard. Oke, tadi ada tabel tentang diskon atau penghematan premi. Contoh, kalau dia bikin UP jiwa Prucinta 400 juta. Ambil contoh teman-teman ya. Ambil contoh preminya 500.000. Untuk usia, ambil contoh 30 tahun. Kalau UP-nya kita naikin menjadi 800 juta, harusnya preminya 2 kalinya. Tetapi didiskon 10%. Jadi preminya tidak bayar 1 juta. Bayarnya 900.000 untuk UP 2 kalinya. Karena masuk kelompok range
500 juta sampai 1 miliar, diskonnya 10%. Kalau dia masuk ke range di atas 1 miliar, 1,2 miliar, ini kan harusnya 3 kali 400 teman-teman ya, ini harusnya preminya 1,5 juta. Itu didiskon 20% dari sini. Jadi makin gede uang pertanggungannya, makin besar diskonnya. Ini menjadi daya tarik juga dari Prucinta, teman-teman. Oke, fitur yang berikutnya itu adalah surplus underwriting. Apa itu surplus underwriting? Underwriting. Jadi, teman-teman kan sudah belajar di training sebelumnya bahwa asuransi prudensial syariah itu didasarkan oleh konsep-konsep syariah. Dan Prucinta adalah asuransi berbasis syariah. Nah, teman-teman tahu asuransi berbasis syariah itu menganut sistem dana tabaru, teman-teman. Di mana terjadi asas tolong-menolong. Teman-teman bisa lihat lagi di video saya sebelumnya, basic prinsip dari asuransi konvensional versus asuransi syariah. Saya tidak mengulanginya lagi, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Dana tabaru ini kan di-store dari para nasabah, teman-teman ya, menjadi sebuah bak dana yang akan keluar ketika klaim terjadi. Dan keluar sebagian kecil untuk manajemen fee ke prudensial. Dana tabaru adalah milik umat, bukan milik prudensial. Sehingga kalau ada sisa, ambil contohnya dana tabaru, telah terkumpul, dipakai buat klaim segini. Keluar buat klaim. Ada sisa. Sisa ini dialokasikan untuk dibagi kembali ke umat atau peserta atau nasabah. Jadi, dana yang dikembalikan ini namanya surplus underwriting, teman-teman. Namanya surplus underwriting. Sebenarnya dana itu dikemanakan sih? Itu ada 3 pilihan, teman-teman. Dimasukkan ke dana tabaru punya teman-teman sendiri, karena kan di sini ada alokasinya ya. Bukan alokasinya, dimasukkan ke premi berkala teman-teman, saya ralat. Diinjek ke premi berkala teman-teman, bagian dari premi berkala. Atau di transfer ke rekening teman-teman. Jadi utuh dapatnya, atau disumbangkan, atau istilahnya diwakafkan, teman-teman. Karena ini kan berbasis syariah dan ajaran Islam. Dana tabaru ini setiap tahun dibagikan yang menjadi bagian dari surplus underwriting. Ini kelebihannya dari asuransi syariah, teman-teman. Nah, yang kedua, sebagiannya dikasih ke prudensial, sebagai profitnya prudensial, sebagai pengelola. Sisanya ditaruh tetap di dana tabaru buat cadangan. Karena kan premi belum terkumpul kan akhir tahun kan, belum terkumpul utuh. Jadi ada porsi yang dikembalikan ke nasabah, ini besarnya 80%. Jadi sebagian besar ya teman-teman ya. Kemudian, sebentar saya lihat, kemudian 10% ini ke perusahaan sebagai profit, dan 10%-nya lagi dicadangkan untuk persiapan klaim berikutnya. Disisain, teman-teman. Oke, itu fungsi dari surplus underwriting, teman-teman. Oke, saya akan lihat lagi bagian-bagian dari Prucinta ini. Oke, ada hal-hal lagi keuntungan-keuntungan dari Prucinta ini, teman-teman, yaitu
eh, cara membayar premi, teman-teman. Cinta ini menyediakan facility kalau premi itu kan macam-macam, teman-teman ya, atau kontribusi ya, kalau di syariah istilahnya ya. Jadi premi itu, gampangnya saya istilahkan premi aja ya, bisa dibayar tahunan, bisa dibayar bulanan, bisa dibayar semesteran, 6 bulan sekali, bisa dibayar quarter, atau 3 bulan sekali. Oke? Jadi kalau ini dibayar hanya 1 kali, ini membayarnya 12 kali, ini dibayarnya 6 kali, ini dibayarnya 4 kali. Ambil contoh, Cinta dengan premi 1 juta per bulan. Kalau dibayar tahunan, teman-teman, harusnya kan 12 kali kan? Sekali bayar 12 kali 12 juta. Tetapi didiskon 1 bulan, teman-teman. Jadi dia hanya bayar 11 kali atau 11 juta. Sekali bayar di awal tahun. Nanti bayar lagi di tahun depan. Itu facility dari Cinta, teman-teman. Nah, apakah kalau bayar semesteran juga ada diskon? Ada, teman-teman. Tadi kan kalau bulanan 1 juta ya. Nah, kalau 6 bulanan, itu harusnya kan berapa? 6 juta kan? Atau dengan kata lain 6 kali bulanan. Nah, kalau bayar semesteran ada diskon juga, hanya bayar 5,7 kali. Jadi, instead of membayar 6 juta, 6 juta, nasabah hanya membayar 5,7. Nah, kalau bayar 3 bulanan, harusnya kan 3 juta kan? Atau 3 kali premi bulanan. Ada diskon juga, teman-teman. Bayarnya 2,9 kali. Atau 2,9 juta. Jadi diskon paling gede itu kalau nasabah membayar tahunan, teman-teman. Oke? Itu dari sisi pembayaran premi, Cinta mempunyai satu benefit. Oke, sekarang kita akan melihat contoh ilustrasi. Dari sini ada beberapa informasi yang teman-teman bisa pelajari ya. Oke, yang pertama kita akan bahas ini tampilan dari Force. Di ilustrasi nanti ada bagan seperti ini, teman-teman. Menunjukkan nilai tunai dan setoran premi dari nasabah yang bersangkutan. Dalam contoh ini, kontribusi disetahunkan ya, atau premi disetahunkan menjadi 8.736. Ini pengali 1.000 ya, teman-teman. Jadi setiap tahun, nasabah ini membayar 8,7 juta kira-kira ya, selama 10 tahun. Ingat ya, Cinta hanya dibayar 10 tahun dan dipakai 20 tahun. Jadi, ini akumulasi pembayaran kontribusinya. Tahun kedua, dia sudah nyetor total 17 juta. Tahun ketiga, ini ditambahin terus 8 ya. Jadi, in total, dalam 10 tahun, nasabah sudah menyetor 87.360.000 rupiah. Nah, di tahun ke-20, seperti saya jelaskan, uang akan kembali, yaitu 87.360.000. Ini uang 100% kembali. Pertanyaannya, bagaimana kalau baru 10 tahun, nasabah udah mau tutup? Karena sudah mau memakai uangnya. Padahal secara kontrak, dia baru boleh tutup polis, ambil semua nilai tunai di tahun ke-20. Bisa saja, teman-teman, tapi nilainya hanya 17 juta dari 87 juta. Jadi kira-kira hanya nggak nyampe 20%, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ada beberapa lagi dari Cinta. Sebentar, saya akan tunjukkan lagi. Oke, sekarang kita akan melihat contoh kasus untuk membuat teman-teman mengerti fungsi dari manfaat yang didapatkan dari Cinta ini.
Ini contoh kasus ya teman-teman, manfaat meninggal karena kecelakaan. Edi berumur 40 tahun dan tidak merokok. Santunan asuransi Purcinta 500 juta. Jadi dia bikin UP-nya 500 juta teman-teman ya. Issued polisnya 1 Oktober 2019. 3 tahun kemudian, yaitu pada 1 November 2022, Edi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Oke. Kita bisa lihat di sini, jatuh polis itu di akhir tahun ke-20-nya itu jatuh pada 2039 teman-teman ya, karena dibuatnya 2019. Tapi baru 3 tahun dia sudah mengalami kecelakaan dan meninggal. Ingat manfaat dasar polis ini 500 juta. Kemudian karena meninggal kecelakaan, seperti saya bilang tadi, dia dapat 3 kali dari manfaat dasar. Atau dengan kata lain, dapat tambahan 2 kali dari manfaat dasarnya, atau 1M. Sehingga dia akan dapat 1,5 M. Oke? Dan polis berakhir. Oke. Kemudian, contoh kedua yaitu Edi 40 tahun tidak merokok. Santunan asuransinya Purcintanya 3 miliar, teman-teman. Dia meninggal karena kecelakaan selama mudik sampai balik lebaran. Meninggal kecelakaan selama mudik sampai balik lebaran. Oke? Nah, manfaat dasar kan 3M, teman-teman. Tambahan santunan meninggal dunianya itu 300% dari 3M. Jadi dia dapat, ingat ya, 4 kali teman-temannya dari UP dasarnya. Karena dia meninggal di Ramadan ini kan. Oke, tapi teman-teman ada batasannya juga. Itu nggak boleh lebih dari 7M, teman-teman. Jadi dapat 3 kali bonus istilahnya dari UP dasarnya, tapi nggak boleh lebih dari 7M. Harusnya kan dia dapat 9M, teman-teman ya. 300% kali 3M. Dapat 9M, 9 tambah 3M lagi. Harusnya dia dapat 12M ya. Karena 4 kali dari UP dasarnya in total. Tapi kan ada batasan 7M, maka dia hanya dapat 10, yaitu 7M dari meninggal karena kecelakaannya, 3M dari UP dasarnya, ditambah jadi 10. Plus nilai tunai, teman-teman ya. Ini juga tadi plus nilai tunai. Oke. Ini, seperti saya bilang tadi, masa kepesertaannya, teman-teman ya. Jadi kalau usia peserta 30 tahun, maka dia akan berakhir di usia 50 tahun. Kemudian, ini perpanjangan polis ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, dia boleh memperpanjang another 20 tahun lagi. Dengan pilihan-pilihan yang tadi ya. Oke, pembayaran kontribusi 10 tahun. Seperti saya bilang tadi ya, karena dia UP-nya pengen tetap. Atau dia drop, polis berakhir, jika tidak ingin melakukan perpanjangan. Dan dia ambil uang tunainya. Begitu juga di setiap 20 tahun teman-teman berulang lagi, dia bisa perpanjang lagi atau dia drop. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita melihat ketentuan berakhirnya polis ini teman-teman, atau berakhirnya kepesertaan. Pertama, peserta utama meninggal dunia. Otomatis UP cair, polis tutup. Atau polisnya berakhir kepesertaannya, yaitu setelah 20 tahun. Atau dengan sengaja nasabah melakukan penutupan polis. Atau santunan meninggal atau manfaat jatuh tempo polis telah dibayarkan. Pemegang polis melakukan pembatalan atau pengajuan free look. Teman-teman nanti ada termnya sendiri, free look itu adalah dia nggak jadi beli polis ya. Jadi ketika polis issued, kita kasih kesempatan, kurun waktu tertentu, kalau nggak salah 2 minggu, dia boleh batalin. Atau tidak membayar kontribusi hingga melewati grace period. Itu juga polisnya akan tutup. Mana yang terjadi lebih dahulu dari semuanya itu. Oke, ada pengecualian teman-teman ya. Pengecualian artinya, kalau perlu meninggal, ahli warisnya tidak akan mendapatkan santunan meninggal, atau dengan kata lain, UP jiwanya tidak cair. Satu, karena bunuh diri teman-teman, atau percobaan bunuh diri. Kedua, setiap partisipasi kejahatan, atau percobaan kejahatan dilakukan oleh pemegang polis.
Contoh misalnya dia merampok dan sebagainya, akhirnya ditembak polisi, dia mati. Nah, kematiannya itu tidak membuat polis ini membayar santunan kematiannya. Dan ketentuan lain yang ada di polis, teman-teman. Nanti bisa baca detailnya, tapi tidak lebih dari yang besar-besarnya ini aja, bunuh diri dan tindakan kejahatan, teman-teman. Oke, meninggal karena kecelakaan juga tidak diganti nih, teman-teman. Kalau meninggalnya itu karena terlibat dalam pertarungan untuk tidak membela diri. Jadi kalau kita berantem karena membela diri, terus kita meninggal, maka itu dianggap satu hal yang masih masuk kriteria untuk dibayarkan. Jadi tetap dibayar, teman-teman. Tapi kalau kita bertarung tujuannya bukan untuk membela diri, nah itu yang celaka, teman-teman. Tidak dibayar. Cedera karena sebab penyakit mental. Contoh ya, punya kelainan jiwa, tiba-tiba dia lari ke jalan tabrak mobil. Nah, itu nggak diganti juga, teman-teman. Dan ketentuan-ketentuan lain yang ada di polis, teman-teman, nanti bisa baca sendiri. Oke, itu sebagian besar sudah saya sampaikan untuk Pru Cinta. Oke, sebagai penutup, saya summary-kan dari Pru Cinta ini, teman-teman ya, keunggulannya Pru Cinta, santunan meninggal lebih optimal, kemudian pembayaran kontribusi hanya 10 tahun, untuk perlindungan 20 tahun. Kemudian total 300% santunan meninggal karena kecelakaan, dibayarkan dari kumpulan dana baru. Yang keempat, total 400%, ingat teman-teman ya, dibayar 4 kali lipat kalau meninggalnya karena kecelakaan di bulan Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran. Kemudian manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai. Perpanjangan masa kepesertaan tanpa underwriting ulang, kemudian surplus underwriting, sudah saya jelaskan tadi, kemudian memiliki tabel medikal terpisah. Nah, ini sesuatu yang bukan core dari produk ini, tapi hanya informasi bahwa nasabah bisa memiliki UPJW yang besar dengan kombinasi syariah plus konvensional untuk menghindari medical check-up yang kalau nasabah tersebut tidak suka di medical. Oke, teman-teman, itu dulu dari produk Pru Cinta. Semoga teman-teman bisa menjual Pru Cinta ini dengan baik. Kalau ditanya, ada nggak produk lain yang berhubungan UP jiwa? Ada, teman-teman ya. PCB 88 pun hibrid ada UP jiwanya. Prutop seperti saya bilang tadi, baik itu CCB 61 maupun yang berbasis SCC, dua-duanya mempunyai UP jiwa juga. Tapi hanya Pru Cinta satu-satunya produk yang single, bukan hibrid, yang memberikan nilai tunai balik, teman-teman. Premi kembali, itu hanya Pru Cinta. Yang kedua, itu PCB 88 juga uang kembali. Itu saya sudah terangkan di training sebelumnya, teman-teman. Oke, begitu aja, teman-teman. Happy selling. Mudah-mudahan ini menjadi satu produk unggulan, dan teman-teman bisa pede untuk mengconvincing produk ini ke nasabah teman-teman, ke calon nasabah teman-teman, dan tentunya ini sangat berarti bagi mereka. Terima kasih, sukses semuanya, selamat pagi.